Itu siapa? Kenalin dong. Kok lu bisa lihat? Emang gue lihat. Lo mau tahu nggak tuh? Itu bukan orang biasa ya. Maksudnya apa? Itu bukan orang biasa, itu jin. Wah, merinding. Bimo nggak apa-apa. Itu bajunya udah sobek-sobek. Jin nggak apa-apa. Yang yang sampai sekarang gue masih bergeri-geri itu tangan kirinya putus. Putus. Bim, kaget lah kita. Tapi anehnya, tangan itu putus. Udah, ya mohon maaf ya, orang kalau ngocor itu enggak netes terus. Begitu dia baca-baca kayak mantra gitu seperti enggak. Dia baca-baca mantra kayak waktu perpisahan sekolah maupun yang sama tebing itu. Ditarik lah itu. Nah, selagi dibaca itu lampu di toilet tuh kedap-kedip. Dan gue dengar suara gitu. Ih, apa sih? Merinding gue nih. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di rumah? Semoga selalu sehat walafiat. Saat ini yang penting itu adalah sehat. Oke, malam ini saya kedatangan sahabat FRS dan tentunya datang ke sini pasti bawa cerita yang gak bisa dilupakan. Ya, begitulah perjalanan manusia. Ada pengalaman yang bisa dilupakan dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Sahabat saya malam ini sebelumnya itu kisahnya pernah sudah ada di YouTube. Tapi hanya sebuah kisah cerita. Nah, malam ini sahabat saya datang live untuk cerita bagaimana sih cerita yang sesungguhnya. Kan enak nih kalau di YouTube sebelumnya hanya berupa penulisan aja. Nah, kalau di malam ini langsung penulisannya langsung datang aktornya, orangnya yang mengalami kejadian ini. Nah, untuk berbagi cerita kepada sahabat di rumah. Sebagian sih mungkin saya rasa udah ada yang kenal dengan sahabat saya malam ini karena memang udah ya lumayan terkenal sih karena udah kemana-mana, udah ada panggilan di mana-mana. Nah, konsep malam ini kita itu akan tektokan berbagi ceritanya. Saya akan bertanya kepada sahabat saya bagaimana kisah ceritanya itu. Jadi beda dengan konsep-konsep sebelumnya yang narasumbernya itu akan bercerita dari awal sampai akhir. Nah, kalau malam ini lebih ke tektokan. Oke, baiklah, nggak usah panjang lebar. Saya langsung kenalkan kepada sahabat kita malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Teh Feni. Senang kalau dengar baik, sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, dulu kan tunggu dong Mas Heru, harus dikenalin lagi nggak perlu ya? Apa perlu? Nggak usah. Udah gue udah terkenal ya. Nggak usah. Nggak usah. Sorry, saya udah famous gitu ya. Jadi gini, kan dulu Mas Heru kan pernah tulis kisah ini ke salah satu atau beberapa konten YouTube. Iya. Tapi di situ Mas Heru nggak tampil dong. Iya. Dinaratorkan ceritanya. Dinaratorkan kan. Nah, malam ini nih aku seneng banget, jadi Mas Heru bisa datang dan bisa cerita itu bagaimana sih cerita yang sesungguhnya itu aku pengen tahu live langsung. Nah, itu gimana? Jadi ini kembali ke flashback ya. Oke. Jadi gini Teh Feni, maksudnya apa sih itu ilmu rawe rontek? Rawe Rontek kalau pengucapannya. Okay. Kalau tulisannya rawa rontek. Jadi ilmu rawe rontek itu adalah ilmu kebal. Okay. Bisa dikatakan itu ilmu hitam. Tapi di zaman kolonial, zaman penjajahan kita dulu itu dipakai para pejuang-pejuang kita. Jadi tergantung yang makainya. Kalau dia buat ini baik, itu ilmu itu bagus. Tapi kalau dia itu jahat ya udah. Tapi banyak mengatakan juga. Jadi gue nggak berani mengatakan ini ilmu apa ya, karena bukan kapasitas gue untuk mengatakan ini kan. Betul. Gue kata ilmu hitam. Ada mengatakan selama anggota tubuh yang terbelah terpotong, selama masih bersentuh
di tanah akan menyatu lagi. Itu kalau kita lihat di film. Kan ada film-film silat tuh. Ya kan? Memang di zaman kolonial yang gue baca literasinya, itu digunakan para pejuang-pejuang kita dan mungkin juga leluhur kita untuk melawan penjajah. Situ penjajah memang takut. Emang di zaman itu penjajah paling takut dengan orang-orang Indonesia yang kebal senjata. Oke. Ya memang leluhur kita memang sakti. Oh, dahsyat. Tapi lebih pintar orang Belanda, TVNI. Kenapa tuh? Adu domba. Oke. Ya kan? Kan ada film yang mohon maaf anekdot. Barang siapa membawa kepala Jaka Sembung, Oe kasih 1000 gulden. Akhirnya orang kita diadu. Itulah. Punya duit. Itulah kekurangan orang kita. Nah, Oke, itu. Betul. Diadu domba. Nah. Di mana pintar lagi. Seperti itu. Licik ya. Bahasa gitu. Rawa rontek itu ilmu dari mana sih? Sebetulnya ilmu itu ya nanti mungkin bisa dicari literasi dari Google maupun Wikipedia. Itu boleh dikatakan seseorang yang mengamalkan ilmu rawa rontek, dia tuh harus nih cerita dari temen gue sendiri ya. Ada namanya tapa pendem, tapa kalo. Pokoknya yang gue tanya, lo paling susah apa? Paling susah pati geni itu apa bro? Gak makan, gak minum selama 40 hari, 40 malam. Dan harus membaca bacaan atau mantra-mantra itu. Terus itu kenapa lo bisa kayak begitu? Ya karena gue tekad gue bulat, jadi dari 5 murid, cuma dia doang lolos. Terus apa yang dirasakan? Oh selama di hari ke-20 pas minggu itu banyak gangguan kan. Tapi anehnya, ya kan nggak boleh kena matahari. Di suatu tempat yang sangat gelap ya, di tengah hutan, alas yang sangat angker. Oh, Gitu. jadi tapanya di hutan? Di hutan. Bener-bener ya? Nggak boleh kena matahari. Di alam ya? Oh, di goa dong berarti ya? Dibilang sih bukan goa ya, kayak bilik atau apa ya. Oke. Di tahun-tahun 90-an gitu. Terus efeknya apa di badan lo? Semua ini gue ngeluarin darah. Ya kan nggak ada pemasukan makanan dan minuman. Di sini keluar darah. Dia berasa ada cairan panas, sini berdarah, keluar darah, kuping keluar darah. Kan kita nggak ada masukan asupan makanan dan minuman. Wah, dia pokoknya kalau gue bilang ya karena apa ya? Dia pingin punya seperti ilmu gitu karena di zaman itu dia susah mencari pekerjaan kan. Karena juga dari ajakan teman. Udahlah, kita jadi kalau dibilang tuh zaman sekarang jadi bodyguard lah istilahnya. Mohon maaf kalau sekarang penagih hutang. Oke. Gitu. Jadi ini teman SMP gua. Mohon maaf namanya gua samarin. Berarti ini kisah nyata dong. Oke. Dan itu namanya Bimo, teman SMP. Memang karakter Bimo itu orangnya tuh itu lebih tinggi dari gua. Jadi gua 176, dia tinggi 180. Wush. Iya, orangnya gede, tinggi, hitam, dan memang waktu zaman di SMP itu dia sering apa ya? Kalau dibilang kalau ke sekolah itu kamar sekolah lah istilahnya, kamsis lah. Dan dia juga waktu di zaman itu dia seorang atlet karateka. Dari segi fisik aja udah orang udah kayak. Nah, suatu ketika gini, waktu kita kelas 3 SMP gue inget banget. 3 SMP berarti gue tahun berapa ya? Tahun 88. Benar, inget banget tahun 88. Kelas 3 SMP kita ada perpisahan nih. Berarti kan udah tua juga ya? Yoi. Tapi kayak nggak tua ya? Karena bergaul anak muda. Oh gitu. Jadi rumusnya gitu ya? Asli loh. Gue kira masih berapa? 30-an ya 35. Iya nggak gitu juga 30. Iya, oh gitu. Asli serius. Ternyata dari 88 SMP ya dirimu ya? Iya, 88 SMP. Iya, kelas 3 SMP, 91 baru masuk kuliah. Gitu. Oke, terus. Nah, Amazing. Jadi waktu kita kelas 3 SMP kita ada perpisahan di suatu kontes di daerah Ancol ya. Ya mungkin udah tahu tapi nggak usah sebutin namanya kontesnya. Oke. Kita bikin perpisahan. Nah, di acara perpisahan itu biasalah banyak ya namanya di zaman SMP senang-senang. Ini gue bakal gulung sampai sekarang. Terus ada teman gue yang kesurupan. Kan guru-guru juga ada guru-guru situ. Itu semua, ya mohon maaf ada guru agama juga ya. Itu baca doa-doa nggak bisa. Si cewek jadi teriak-teriak. Nah si teman gue ini, si Bimo ini, tiba-tiba dia dengan karakter dia kan agak selengean tapi dia orangnya itu ya baik hati ya, dia membela teman ya. Dibaca-baca, ya mohon maaf ya, saya juga muslim. Kok bacanya aneh? Cuma kan di zaman itu kan, apaan sih lo baca apa? Bagian anak. Tapi uniknya, si anak yang teman gue kesurupan itu sembuh.
Guru-guru pada bingung, semua ini pada punya, mohon maaf ya, ilmu apa ya, doa apa, kan emang kan. Oke, pas gue tanya, lo punya ilmu apa? Lo bisa? Ya gitu-gitu aja. Kan kita penasaran, mau dong diajarin. Di zaman itu kan masih tinggi tingkat apa, kalau sekarang kepo ya. Iya. Ah udahlah, udah biasa. Udah biasa. Nah singkat cerita, setelah malam itu kita barbecue apa ngobrol-ngobrol, kita santai-santai di pinggiran pantai gitu kan. Pantai, terus dia sendirian nih jalan ke ujung pantai. Nah itu tahu sendiri kan Laut Ancol kan gitu. Ngapain? Terus gue liatin, ini ngobrol sama siapa? Ada cewek cantik, tapi kan kelihatan apa, remang-remang ya, apa ya, mungkin bukan di terang bulan kan, mungkin ada bias-bias lampu. Siluet. Ya, kok cantik gitu kan. Pasti balik, ya gue bilang gini, Bim, kenalin dong lo ngobrol sama cewek pakai gaun merah, cakep banget. Tarik, sebentar, kenapa? Itu siapa? Kenalin dong. Kok lo bisa lihat? Emang gue lihat. Lo mau tahu nggak tuh? Itu bukan orang biasa ya. Maksudnya apa? Itu bukan orang biasa, itu jin. Wah, merinding. Kata dia ya, kok bisa lihat ya? Gue nggak tahu. Udahlah, nggak usah dibahas ya. Udah, kita senang-senang lagi. Ya, senang akhirnya pesta itu selesai, kita pulang. Terus lama tidak terdengar kabar. Ternyata dia saat kita lulus dari SMP, dia melanjutkan SMA di pulang kampung. Nah, waktu SMA dia, gue kurang paham di sekolah di mana, di daerah Jawa Timur. Nah, kita singkat cerita, zaman itu belum ada handphone. Terus kita nggak pernah ada kabar sama sekali. Nah, suatu ketika di tahun 90-an, kita waktu itu gue masih bergabung di komunitas di Mapala di kampus, mahasiswa pencinta alam. Nah, suatu ketika kita ada Jambore di daerah Purwakarta. Nah, Jambore itu sendiri itu berkumpulnya semua mahasiswa pencinta alam di daerah Purwakarta. Kita camping, ngobrol-ngobrol. Nah, itu dari tiap-tiap daerah tuh ada perkenalan nih. Terus gue lihat siapa nih? Nah, ada yang dia perkenalin ini. Siapa nih? Rambutnya gondrong. Karena waktu zaman itu gue juga gondrong. Ini kayaknya siapa ya? Bimo bukan ya? Gue masih ragu kan. Setelah itu, kok tuh banyak banget tuh. Ngapal-ngapal. Gue deketin, ngobrol-ngobrol. Mas, dari ini mas, iya. Ngobrol-ngobrol. Lo, sorry mas, dulu SD atau SMP pernah di Jakarta nggak? Oh ya pernah. Lo dulu SMP ini ya? Iya. Lo Bimo bukan? Iya gua. Lo kenal gua nggak? Ya ampun, akhirnya kita lepas kangen kan, teriak gitulah, histeris lah gitu. Lo ini naik gunung? Iya. Ya ginilah, gini ngobrol-ngobrol. Ketemunya di situ ya? Ketemunya di situ. Udahlah kita ketawa-ketawa. Nah, setelah itu malam itu kita biasa tuh makan apa segala macam, pembagian tugas. Karena besok itu akan namanya Jambore itu ada yang mau susur hutan, panjat tebing. Nah, rupanya si Bimo itu dimasukkan ke kelompok kita. Gue senang kan? Wah, pas pagi-pagi setelah kita sarapan, kita mulai manjat nih, satu grup ini manjat. Pas gue lihat, kok gila nih anak, kok badannya tinggi gede, kok manjat lincah banget. Gila lu, sekarang nggak nyangka lu dulu atlet karateka jadi lagi gunung. Ya inilah biasa pergaulan. Oh ya udah, dimanjat tuh. Ya kita akhirnya manjat tebing itu sampai di puncak, kita ngomong-ngomong, ketawa-ketawa. Ya kalau dibilang memori zaman dulu. Ya. Reunian, ketawa-ketawa. Nah setelah biasa itu standar deh kalian foto-foto. Kita turun. Nah turun itu rappling. Kan bawah juga ada mekan namanya belay. Turun semuanya. Itu gue lupa, kalau nggak salah tuh setelah siang, sebelum jam 12, tiba-tiba gue itu naik tuh, manjat, gue Icat, terus si Daniel itu sekarang kerja di Surabaya, Icat di Pekanbaru. Dengar suara teriakan, dan itu gue yakin itu teriakan si Bimo. Kaget lah kita. Kenapa? Turun. Bimo jatuh. Dicari mana gitu kan? Kan di tebing itu kan juga ada semak-semak segala macam. Bimo nggak apa-apa. Itu bajunya udah sobek-sobek. Bimo nggak apa-apa. Yang sampai sekarang gue masih ngeri itu tangan kirinya putus.
Bim, kaget lah kita. Tapi anehnya, pas tangan itu putus, udah, ya mohon maaf ya, orang kalau ngocor itu enggak, netes, tes. Bim, tangan lo, Bim, tangan lo. Kita teriak-teriak nih, mana P3K segala macam. Kita nggak ada bawa P3K waktu itu. P3K mau di base camp semua. Bim, lo cari potongan telapak tangan gua. Wah, itu gua, ini mimpi apa bukan? Siang bolong kok nggak mungkin mimpi. Kita latihan bareng. Akhirnya dicari, nah ketemu si Daniel potongan. Idalnya bawa potongan itu. Terus, mana sini? Udah lo jangan bengong, ayo sini. Diambil kok. Disambung begini. Astagfirullahaladzim. Lo diem. Ya. Nah, namanya kita di sidang. Kenapa bisa begini. Tapi untungnya cuman gue, Daniel sama Icat doang yang lihat kayak begitu. Baca cerita ya. Sama para mentor. Tadi katanya ada ini. Oh enggak mas, kepleset. Bilang kita mas senior. Enggak, ada kepleset. Tapi nggak apa-apa. Emang benar. Emang baju ya otomatis okay lah ya. Itu kenapa bisa begitu? Karena ini nyangkut ya. Nyangkut gitu. Nah malam itu makan enak. Itu gue asli, gue nggak selera makan gue dari Icat. Mana makannya itu menu kayak barbecue gimana sih? Karena melihat adegan seperti itu, itu nggak selera makan. Malamnya udah siangnya begitu ngeliatnya, malamnya makan barbecue. Nah gue mah Daniel sama Icat, itu nggak ada selera makan, cuma ngopi sama rokok doang. Tapi si Bimo santai aja, seolah-olah nggak ada apa-apa. Oke. Udah makan, bro. Apa mungkin dulu istilahnya bro ya? Terus sekarang bro makan itu. Gue sama Icat sama Daniel, kok bisa kayak gitu? Itu apa? Ilmu apa sih dia? Ilmu apa itu? Anak muda mana ngerti ya? Kagak ngerti. Nah, singkat cerita, setelah itu acara itu selesai, kita tukeran telepon. Oke. Nih, aku sekarang tinggal di daerah Jawa Timur, ini nomor telepon gue, ini alamat rumah gue. Nanti kapan-kapan kalau ke Surabaya, hampir. Nah, waktu itu benar, di tahun 95, 96, gue ke Gunung Semeru, telepon, dia nggak bisa. Dia bilang, aku lagi ada kerjaan apa? Waktu itu telepon rumah kan. Ini ke hutan-hutan. Lo hutan mana? Ke hutan Alas Roban, Alas Purwo. Ngapain? Ya adalah penelitian. Ngomongnya begitu. Oke. Kan zaman itu gue nggak tahu hutan itu apa sih? Alas-alas itu nggak tahu angker, nggak tahu Dan apa. itu masih serem tahun Betul. dulu. Masih 90-an berarti kan? Masih 90-an. Wah itu mah gila. Dia bilang itu. jalan-jalan, tapi kan karena gue pikir dia itu seorang pendaki gunung kan. Kayak udah biasa lah. Masuk hutan-hutan kayak gitu, udah biasa lah. Udahlah. Positive thinking. Nah di sekitar gue lulus tahun 2000, jadi kuliah gue 10 tahun. Setelah lulus kuliah, nyari kerja nggak dapet, akhirnya tahun 2001 gue studi ke Jerman. Di Jerman selama 6 tahun. Singkat cerita gue balik ke Jakarta tahun 2006-an, terus kemudian kerja di beberapa majalah entertain lah, majalah hiburan. Nah, ketika ada penugasan dari bos, ini lo datang ya acara liputan, ada selebritis yang ulang tahun. Ya, namanya kita pekerja malam, ya udah liputan. Ini liputan, foto-foto dengan si sang selebritis itu kan. Nah tiba-tiba di diskotik itu terjadi keributan. Oke. Kubu ini. Dulu kan emang kayak begitu kan? Kayak begitu, betul. Iya. Ributan. Tiba-tiba tuh ada pengunjung berteriak. Ternyata yang dari kubu ini ada bawa pisau. Terus ada yang nikam gitu kan, semua berteriak, orang pada bubar. Nah, kemudian lampu itu dinyalakan. Pas gue lihat, astaga, ini Bimo, gue samperin tuh. Bimo, kenapa lo? Kena itu. Itu cerita panjang tuh. Lo kenapa, Bim? Ayo gue bawa, ayo ke rumah sakit. Lo ngapain di sini, Her? Udah banyak, udah. Itu sampai gue pakai apa? Ada gue bawa apa? Kan dulu pakai kaos, pakai lapisan luar kemeja tapi nggak dikanci. Itu gue iniin ke dia, tutupin. Ayo ke rumah sakit. Nggak. Antar gue ke toilet. Waktu itu gue nggak berpikir dia apa gimana ya. Nggak, Bim. Lo bawa ke rumah sakit, lo udah banyak keluar darah. Antar gue ke toilet. Lupa ya kejadian di gunung? Itu lupa. Oke. Ada kejadian waktu di diskotik ya, mungkin waktu itu dibawa dengan alkohol kan. Iya, zaman itu. Toilet, ngapain? Jadi, Ternyata tuh pisau masih nempel di perutnya. ngilu banget. Pintu toilet tuh. Begitu dia ini, dia baca-baca kayak mantra gitu seperti lah. Dia baca-baca mantra kayak waktu perpisahan sekolah maupun yang Sama. tebing itu. Ditarik lah itu. Nah, selagi dibaca itu lampu di toilet tuh kedap-kedip. Dan gue dengar suara gitu. Ih, apaan nih? Merinding gue nih.
Wajib. Tapi emang darah keluar, tapi rapet. Gue nggak tahu bahwa itu ilmu rawat-rawatnya, nggak tahu, itu nggak tahu. Wajib. Udah Her, kamu dia. Dilananya lu mulu ya? Yang menyaksikan. Singkat cerita, ayo, lo mana? Ayo ikut ke gua. Ikutlah. Itu masih ini darah itu dia. Masih, itu darah ada. Bersihin itu, tetap kan masih ada bercak-bercaknya kan. Pasti dong, pasti. Ya kulit segala macam. Pak, nggak apa-apa Pak. Gimana. Udah diam. Akhirnya mampir ke tempat dia, apartemennya di Kelapa Gading. Kaget lah gue lihat. Oke. Di parkiran, mobilnya Mercy. Apartemen Kelapa Gading. Kaget lah gue. Gila lu kayak, lu sekarang tajir banget. Ya kan dia kan kamar mandi bebersih kan. Akhirnya ngobrol. Barulah dia cerita. Nah, cerita itu, ya ginilah Her, setelah ini, gini. Oh, Her, karena lu teman lama gua. Lu sekarang tinggal di mana? Pasti di tempat orto Ciki. Ini apartemen anggapnya rumah sendiri. Itu ada mobil, mau pakai yang mana aja, terserah. Kata dia? Kuncinya, iya. Tapi gue mohon dengan sangat, ruangan yang di ujung itu, jangan lo sekali-sekali lo nggak buka. Oh, apaan tuh, Bim? Biasalah ruang kontrol. Emang kerjaan lo apa? Ya, gue bagian inilah, keamanan gitu. Waktu dia ngomong begitu. Oh, ya oke. Nah, setelah itu, nah dia sibuk dengan kerjaannya ya kan, aktivitas seperti biasa. Terus dia nelpon. Lo di mana lo? Ayo dong ke tempat gua, apartemen. Memang dia karena kerjaan begitu, akhirnya kita sering lah ke beberapa tempat hiburan malam. Lo ngapain? Udah ngikut kontrol gitu kan. Oh jadi hebat nih ketemu orang-orang, ketemu dia jadi bos. Apa kabar bos? Apa kabar dan apa? Gila, dia kayak ngejagain lokasi dia. Iya kayak gitulah. Kok jadi ini orang kok jadi kaya banget. Ya namanya dulu masih tukang foto keliling. Lo waktu itu lama di Jerman ya gini Bim sekolah ini. Oh jadi fotografer lo, iya. Ya gue juga mau dong lo. Kalau punya apa? Kok bisa kaya begini? Adalah ya gitulah Her. Ya jaga-jagain orang aja. Cuma orang tetap low profile. Tetap dia sangat baik hati gitu ya. Nih lo pegang. Bukan 100.000, 200.000 dikasih kalau ketemu sama dia nih 1 juta, 2 juta. Tapi kan gue juga pingin. Ayo dong gue mau kerja sama lo. Jangan Her. Tapi dia itu ya nggak ngarahkan ya. Dia baik maksudnya nggak ngarahkan ya. Nggak ngarahkan. Jangan. Kerjaan gue banyak resikonya. Kerjaan gue nih erat dengan dunia premanisme. Serem banget. Cuma kan kalau gue pikir lihat karakter di badan dia, ya wajar lah di badannya tinggi besar ya kan. Wajar lah kayak gitu kan. Nah, sampai suatu ketika gini, lagi ada acara di mana, gue pulang malam capek banget. Kebetulan megang kunci apartemen dia itu kan. Ada pulang, bawa mobilnya dia. Terus dia gue telepon kan, mungkin lagi sibuk kan. Kan dia pernah bilang, lo tinggal di apartemen gue terserah. Nah, udahlah biasa lah. Habis pulang lagi kerja gitu. Terus nonton TV, kok Bimo belum balik-balik. Gue iseng gini nih. Kok bau lupa nih apaan, ya kan? Baru mau tidur mau matiin lampu, ya matiin lampu besar-besar gitu ya, lampu-lampu kayak temaram gitu. Suara apa nih? Itu makhluk tinggi besar. Asa. Ingat? Kayak gua. Lama kemudian tuh ada suatu bayangan putih cantik kayak hologram gitu, warna ungu. Dia memakai selendang ungu, dikeper lah tuh makhluk. Sampai makhluk itu kebakar. Aku bilang kok mimpi banget nih. Gak mungkin gue udah lama ngenaik gunung. Kok masih kena kayak begini lagi? Akhirnya kayak bau anyir gitu kan. Anyir, anyir kayak kebakar gitu, kayak kebakar. Makhluknya kayak apa? Makhluknya tinggi besar. Sama kayak gue lihat. Berapa meter? Melebihi dari tinggi plafon. Berbulu nggak? Iya. Nah, singkat cerita Bimo pulang pagi kan. Weh bangun loh gini. Terus dia begini. Terus dia melihat. Padahal gue nggak buka tuh kamar itu. Dia lihat. Lo masuk kamar gue? Kagak. Gue keceplosan. Pagi itu. Iya nih Bim, gue lagi mau tidur. Tiba-tiba ada makhluk nyerang gue tinggi besar. Cerita kayak begitu. Lo kurang ajar lo. Kan gue bilang lo jangan bukan. Kagak gak ini. Berantem lah kita situ. Berantem mulut. Udah lo sana lo. Gak usah ini lagi. Dah. Akhirnya lost contact tuh. Kita ketemu di suatu kafe di daerah Senayan. Di mall itu. Ngobrol.
Bimo yang gue lihat dulu sama waktu ketemu di kafe itu Beda. beda. Baju tetap stylish, tapi aura muka nggak bisa ditipu. Akhirnya kita flashback. Lo ingat nggak lo waktu kita lo panjat tebing, tangan gue putus, dia ingat. Lo ingat nggak lo waktu kita kejar diskotik? Ingat. Lo ingat nggak lo yang waktu yang lo di apartemen gue ada malam? Ingat. Oh iya. Berarti waktu gue telepon lo itu gue turun dari Gunung Semeru, dari Gunung Jawa Tengah gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Berarti lo ke Alas Purwo, Alas Roban itu, lo bukan penjelajahan hutan, bukan apa kegiatan pendakian gunung, bukan. Ayo nak wudhu. Begitu wudhu, dia bilang sendiri, badan gue melepuh bro, melepuh, kayak disiram air panas. Dia teriak, tapi kaki itu dengan sabarnya, sudah santai, istighfar. Nggak tahu bilang istighfar, nggak tahu.